Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dengan channel Berkah Langit. Semoga Anda selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan ibadah dan juga menjalani kegiatan sehari-hari dengan penuh keikhlasan dan senantiasa semangat. Sahabat yang dicintai Allah, Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang wajib diimani seluruh umat Islam di dunia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Tidaklah sempurna iman seorang muslim bila tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi-nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, seluruh umat Islam tentu telah mengetahui kisah Nabi Isa alaihi salam. Dari keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dimulai dari rahim seorang perawan. Banyaknya mukjizat yang Allah berikan seperti menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya, dan orang berpenyakit sopak, menghidupkan orang mati serta masih banyak lagi, hingga akhirnya, menjelang akhir zaman Nabi Isa alaihi salam kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Namun, tahukah Anda mengapa Nabi Isa alaihi salamlah yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal? Dan mengapa bukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang secara syariat sebagai junjungan seluruh umat muslim di dunia? Ternyata berikut inilah alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Pertama adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kebenaran ajaran agama Islam. Nabi Isa alaihi salam kembali turun ke bumi diyakini akan menegaskan kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak umat Nabi Isa alaihi salam yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah, Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Ada sebagian kaum yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya dengan menggantikan peran Nabi Isa alaihi salam kepada orang yang wajahnya diserupakan dengan beliau. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Ketiga adalah menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam lebih mulia daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena banyaknya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Namun kenyataan menjelaskan jika Nabi Isa sendiri telah menjelaskan kepada umatnya bahwa akan datang Rasul terakhir setelah dirinya. Nabi Isa sendiri merupakan pengikut Rasulullah. Bentuk penghormatan kepada Rasulullah adalah kabar yang diberikan Nabi Isa alaihi salam mengenai Nabi Muhammad sebagai penyempurnaan ajaran yang telah ia sampaikan pada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Al-Quran Surat As-Saff ayat 6. Keempat adalah telah dekat ajalnya Nabi Isa alaihi salam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian kaum beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam telah wafat, padahal Nabi Isa alaihi salam akan wafat setelah menyelesaikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang akhir zaman. Nafas Nabi Isa tidak bisa dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal dan Isa akan mencari serta membunuh Dajjal di pintu Lut. Setelah berhasil membunuh Dajjal,
Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal dan dia menceritakan kepada kaum yang dilindungi Allah itu akan derajat mereka kelak di surga. Kemunculan Nabi Isa di bumi ini adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Ia akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa akan pergi ke Al-Quds dan dia akan sholat di belakang seorang imam muslim. Tidak hanya itu saja, ia akan mematahkan seluruh salib yang ada di dunia ini, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Nabi Isa alaihi salam sendiri akan wafat seperti layaknya manusia. Kematiannya akan tiba setelah beliau menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat Islam di seluruh dunia. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun kemudian Allah wafatkan dan disolati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban. Sebagai muslim yang beriman tidaklah pantas membanding-bandingkan di antara para nabi siapa yang lebih hebat. Karena diutusnya para nabi tujuannya adalah sama, yaitu menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nabi Isa alaihi salam selain diutus untuk membunuh Dajjal di akhir zaman, ternyata beliau juga mempunyai tugas dan maksud tertentu, yang pada intinya adalah menegaskan bahwa hanya Islamlah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.